Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 25 Juni 2025. Topik, nyatakanlah perbuatan baikmu. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Keluaran 29 ayat 45-46, Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan, Allah mereka. Kalaulah ada orang lain bertanya, Anda seorang Kristen, berbuat baik kepada orang lain. Sementara pemeluk agama lain, juga biasa lebih banyak berbuat baik, supaya haknya masuk surga dibela. Atau mungkin kita pernah mendengar kalimat pembelaan seperti ini? Mereka sangat bersemangat dalam berbuat baik, karena mereka melakukannya demi mendapatkan keselamatan, sedangkan kita yang Kristen, sudah memperoleh keselamatan itu. Apabila kita sudah memahami mengapa kita berbuat baik, tentu bukanlah untuk mendapatkan keselamatan, sebab keselamatan itu sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Inilah yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Allah. Memanglah perbuatan baik yang kita lakukan, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, seperti yang dapat kita lihat di dalam perikop kitab Keluaran 29 ini. Umat mempersembahkan kurban bakaran setiap pagi dan setiap senja, berupa anak domba dan tepung terbaik dengan minyak zaitun, ayat 38-41. Pada saat itulah Tuhan Allah bertemu dan berfirman kepada mereka, ayat 42. Namun, bukan untuk itu umat memberi kurban. Persembahan diberikan bukan supaya Tuhan Allah mau datang dan berbicara dengan mereka. Sebab, Tuhan Allah sudah hadir dalam kehidupan umatnya sejak mereka masih dalam perbudakan di Mesir, dan belum menyembahnya. Kurban yang diminta di dalam bagian ini, adalah sebagai ungkapan rasa syukur yang terus mengingatkan umat akan anugerah yang mereka terima setiap harinya. Rasa syukur yang telah diterima oleh bangsa Israel, tidak hanya dirasakan, tetapi juga dipraktikkan melalui pemberian kepada Tuhan Allah setiap hari. Itulah yang dilakukan bangsa Israel, di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah berjanji untuk terus tinggal di tengah umatnya sebagai Tuhan Allah yang setia. 45-46. Sekali lagi, ini bukan janji yang dihasilkan oleh karena kebaikan atau kesetiaan umat yang telah memberikan kurban persembahan kepada Tuhan Allah. Lihatlah, dalam cerita Alkitab, ketika bangsa Israel melupakan Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah tetap mengasihi mereka. Saudaraku, perbuatan baik kita tidak akan mampu menarik kebaikan Tuhan Allah kepada kita. Artinya sebelum kita berbuat baik kepada Tuhan Allah telah lebih dahulu memberikan kebaikannya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Justru pemberian Allah yang tak terbatas itulah yang seharusnya membuat kita mau memberikan perbuatan baik yang nyata, dan dapat dirasakan oleh setiap orang, baik orang percaya maupun yang belum percaya. Saudaraku, adakah kita membela diri untuk mengatakan yang lebih baik? Maka ungkapkanlah perbuatan baik MU kepada orang lain, dan kepada Tuhan Allah setiap hari. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada anggota keluarga yang selalu mengabaikan kebaikan, salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
hidup kami ya Bapa. Kami datang bertelut di hadapan altar-Mu yang kudus. Jamahlah kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Angkatlah kami dan bawalah kami ke dalam rencana-Mu. Peganglah tangan kami ya Bapa, tuntunlah langkah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Pakailah kami jadi bejana-Mu, jadikan kami surat yang terbuka agar dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami datang padamu, kami bawa beban hidup kami ya Bapa. Kami datang bertelut